Di tempat ini, para perawan dijual secara terbuka oleh orang tua mereka seperti barang. Wih. Nah, sebelum lanjut menonton, kami mau sampaikan dulu nih, kalau di sini bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Jadi, kalian-kalian yang diungnya belang tak bakal dibolehkan ke sini deh. Hihihi. Akan tetapi, karena kami rasa tempat dan perayaan ini cukup menarik untuk diulas, maka kami putuskan untuk mengulasnya. Ya gimana nggak menarik coba? Ada sebuah pasar yang memamerkan wanita-wanita perawan sangat cantik begini. Hihihi, kesukaan kalian banget lah pokoknya. Makanya tonton video kami sampai akhir agar kalian tak salah paham. Tepatnya di Bride Market atau pasar pengantin yang ada di kota Stara Zagora, Bulgaria. Dan ini adalah perayaan tahunan terbesar dari salah satu klan orang Roma, yaitu klan Kaleizhi. Nah, di tempat ini, perawan-perawan muda yang berumur belasan tahun dijual oleh keluarganya. Dan perawan-perawan muda ini akan ditawar oleh para pria yang tertarik dengan mereka. Pasar pengantin ini digelar selama 4 kali dalam setahun. Beberapa informasi lainnya mengatakan hanya digelar sekali dalam setahun. Saat pasar pengantin ini dirayakan, para orang tua yang memiliki anak perempuan yang sudah melalui masa menstruasi akan membawa putri mereka ke sini. Semua yang hadir di sini akan didandani dengan pakaian terbaik dan make up yang tebal. Orang Kaleizhi sendiri tersebar di seluruh Bulgaria seperti Yambol, Stara Zagora, Haskovo, Varnam, Gurgas, dan Sleven. Berbasis di wilayah Tres di pusat Bulgaria. 18.000 penduduk klan Kaleizhi ini masih memiliki budaya yang sangat kolot. Ya, salah satunya budaya pasar pengantin ini. Bagi perempuan di sana, keperawanan adalah hal yang paling berharga. Lebih berharga daripada harta emas berlian. Klan Kaleizhi adalah klan pandai besi yang dikenal karena kerajinan kuno mereka dalam memproduksi dan memperbaiki wajan, periuk, dan kaldrun. Biasanya rumah orang-orang klan Kaleizhi saling berjauhan dan anak perempuan mereka tidak boleh berkencan. Bahkan hanya sekedar bertemu dengan laki-laki manapun, karena ini sudah tradisi ketat dalam klan mereka. Jadi cerita singkatnya begini, kelompok Roma migrasi ke Bulgaria dan negara-negara lain di Eropa Timur sekitar abad ke-12 sampai 14. Dan kelompok Roma seringkali dikucilkan oleh orang-orang non-Roma. Sekitar 59 sampai 80% orang non-Roma memandang sebelah mata terhadap mereka. Hal itu disebabkan oleh stigma sosial dan diskriminasi yang mereka hadapi. Seperti tingkat kejahatan, tingkat pengangguran, kelahiran, dan kemiskinan yang tinggi daripada klan-klan lainnya. Ditambah lagi dengan aturan dari klan Kaleizhi yang tidak memperbolehkan putri mereka melanjutkan sekolah saat pertama kali mereka menstruasi. Karena beberapa faktor yang memiliki dampak manfaatnya lebih rendah terhadap sosial inilah yang membuat klan mereka dikucilkan. Kurangnya pendidikan yang layak membuat klan Kaleizhi suka berpegang teguh pada tradisi lama pasar pengantin tanpa menyadari pelanggaran hak asasi manusia. Dilansir dari World Bank, hanya ada 10% wanita dan 16% pria di Bulgaria yang memiliki pendidikan sekolah menengah. Selain itu, akibat kekolotan ini, 1 dari 5 perempuan di sana buta huruf. Waduh, kasihan ya. Jadi, ya, mayoritas wanita di sana menikah pada umur antara 13 dan 20. Ya wajar sih, sekolah aja enggak kan? Terus mau ngapain lagi kalau enggak menikah? Nah, di pasar ini, para perawan yang memiliki umur antara 20 sampai 25 tahun sudah dianggap sebagai perawan tua. Bahkan, pada klan ini, wanita yang sudah tidak perawan akan dihargai dengan sangat rendah. Dan hanya di pasar perawan inilah pria dan wanita bisa langsung bertatap muka dan ngobrol. Karena orang tua mereka juga hadir di pasar pengantin ini.
Klan Kalezi dari seluruh penjuru Bulgaria akan datang ke sini. Sekitar 2.000 sampai 5.000 klan Kalezi menghadiri perayaan tahunan ini. Bagi klan Kalezi, pernikahan di luar kelompok klan mereka adalah hal yang tabu. Karena dengan adanya pernikahan di luar kelompok klan akan berakibat menurunkan populasi klan Kalezi. Seorang pria klan Kalezi bisa menghabiskan sekitar 7.500 sampai 11.300 dolar saat melakukan tawar-menawar wanita. Jika dirupiahkan dengan nilai saat ini, ya sekitar 117 juta rupiah sampai 175 juta rupiah. Jadi semakin cantik mereka, harganya akan semakin tinggi. Belum lagi ditambah dengan kondisi keluarga mereka. Jika mereka berasal dari keluarga yang berada, mereka akan memiliki harga yang jauh lebih tinggi lagi. Tidak semua pria yang datang ke pasar pengantin ini memiliki niatan yang baik untuk melamar seorang wanita. Hal itu karena kesepakatan yang alot tentang tawar-menawar tadi. Sebagian dari pria yang datang di pasar ini memiliki niat untuk menculik wanita impiannya dan membawanya kabur. Tujuannya adalah membuat sang wanita tidak perawan lagi. Dengan begitu, tidak ada lagi pria yang mau menawarnya. Seandainya ada pun, harganya akan sangat murah. Nah, pada era teknologi yang seperti ini, para penerus klan Kalezi mulai memiliki pikiran yang menentang terhadap tradisi ini. Mereka juga ingin meraih impian mereka, sekolah lebih tinggi lagi, dan terjun pada dunia profesional yang mereka impikan. Utamanya bagi para wanita klan Kalezi. Diskriminasi terhadap wanita sangat nyata pada klan ini. Perempuan hanya boleh berada di rumah dan merawat anak-anak mereka. Lebih dari itu, mereka tidak bisa memilih secara bebas akan pasangan mereka. Seandainya mereka mencintai seorang pria yang miskin, mereka tidak akan bisa bersama, karena orang tua mereka akan menjual mereka pada seorang pria yang kaya raya dan memaksa mereka menikahinya. Meskipun juga ada orang tua yang berusaha mengerea pilihan anaknya, tetapi ini cukup sedikit. Terkadang suatu tempat itu dikunjungi bukan karena tempatnya memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun karena keunikan tradisi dan budaya masyarakatnya. Apakah kalian ingin berkunjung ke sana dan mengikuti tradisi ini? Kabarin kami ya, karena kami juga ingin ikut. Hihihi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you.